Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang organisasi kehidupan. Seperti yang udah Ustazah bilang ataupun sampaikan di minggu kemarin di pertemuan pertama, yang mengharuskan akhwati semuanya untuk membaca terlebih dahulu tentang organisasi kehidupan. Apa sih yang disebut dengan organisasi kehidupan? Organisasi kehidupan adalah tata urutan ataupun susunan organisme kehidupan. Nah, dimulainya itu dari atom, molekul, organel sel, jaringan, organ, sistem organ, dan juga organisme. Nah, di sini yang akan kita bahas hanya ada 4 ya, tapi Ustazah akan menjelaskan terlebih dulu dari yang pertama, yaitu tentang atom. Apa sih yang disebut atom? Atom adalah bagian yang paling terkecil dari makhluk hidup yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, susunan dari atom sendiri itu ada proton, neutron, dan juga elektron. Ada positif, negatif, dan juga ada yang netral. Terus selanjutnya ada molekul. Molekul itu contohnya seperti misalkan air. Nah, air ini kan terdiri dari H2O ataupun hidrogen dan juga oksigen. Nah, dia disebut dengan molekul. Terus ada organel sel. Organel sel ini adalah organel yang terdapat pada sel. Jadi di dalam sel ini banyak sekali organel. Nah, organel ini contohnya misalkan seperti ribosom, mitokondria, badan Golgi, dan juga yang lainnya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam pembahasan inti kita, yaitu yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang sel. Sel merupakan bagian terkecil dan fungsional dari penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, di dalam sel ini terdapat banyak sekali organel-organel sel yang tadi udah Ustazah sebutkan. Nah, yang kedua yaitu adalah jaringan. Jaringan ini satu tahap lebih tinggi daripada sel karena jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Harus ingat ya, di sini adalah bentuk dan juga fungsi yang sama sehingga membentuk jaringan. Ada lagi di atasnya yaitu organ. Organ merupakan kumpulan beberapa jaringan yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu. Organ ini contohnya misalkan seperti ginjal atau paru-paru. Nah, atau juga jantung, itu disebut sebagai organ. Ada di atasnya sistem organ, yaitu kumpulan organ yang saling bekerja sama untuk melakukan serangkaian kerja. Contohnya pada sistem organ ini, yaitu misalkan sistem pernapasan. Nah, pada sistem pernapasan yang kerja tidak hanya organ paru-paru, tapi juga ada misalkan hidung, taring, laring, tenggorokan, dan juga paru-paru. Selain itu juga pada sistem organ ada misalkan organ ekresi. Organ ekresi ini seperti ginjal, terus kulit. Nah, itu juga sebagai organ ekresi dan organ-organ yang lainnya. Terus di atasnya dari sistem organ ataupun yang paling atas, yang paling utama adalah organisme. Yaitu di sini organisme merupakan kumpulan dari sistem organ. Nah, kumpulan dari sistem organ contohnya pada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Pada manusia sendiri itu terdapat berbagai macam sistem organ seperti misalkan organ sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem ekresi, terus sistem-sistem yang lainnya, sistem pendengaran dan juga yang lainnya. Oke, selanjutnya, nah yang pertama yang akan kita bahas ataupun bedah yaitu tentang sel ya. Bagian-bagian penyusun sel. Nah, dalam sel ini tadi udah Ustazah bilang bahwa dia banyak sekali mengandung ataupun terdapat berbagai organel sel. Yang pertama yaitu ada selaput plasma atau membran plasma. Membran plasma ini berupa selaput tipis dan elastis yang bersifat semi-permeable. Artinya semi-permeable ini hanya zat-zat tertentu saja yang bisa lewat. Contohnya seperti air, O2 atau oksigen, ion, dan juga zat yang terlarut dalam lemak. Hanya zat-zat itu saja yang dapat masuk. Sedangkan zat-zat yang lainnya itu tidak bisa karena dia semi-permeable.
Nah, apa sih fungsi dari membran plasma ini? Yaitu berfungsi untuk melakukan pertukaran zat seperti tadi oksigen, makanan, sisa metabolisme, dan juga sebagai fungsinya untuk pembungkus sel. Di dalam sel juga ada yang disebut dengan inti sel atau nukleus. Umumnya nukleus ini berbentuk bulat ataupun lonjong, terletak tepat di tengah-tengah sel. Di bagian dalam nukleus ini terdapat cairan inti sel ataupun yang disebut dengan nukleoplasma dan juga anak inti yang disebut dengan nukleolus serta kromatin yang terdapat di dalamnya itu pembawa penentu sifat atau DNA. Nah, apa sih fungsi dari nukleus ini? Yaitu untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Yang selanjutnya ada protoplasma atau plasma sel. Nah, plasma sel ini merupakan bagian sel yang hidup dan berfungsi mengatur semua kegiatan pada sel. Nah, plasma sel ini ternyata berupa cairan yang tersusun daripada air, protein, karbohidrat, lemak, garam mineral, dan juga vitamin. Pokoknya segala jenis zat yang dibutuhkan oleh sel ini itu adanya di protoplasma ataupun plasma sel. Nah, plasma sel dibagi menjadi dua, yaitu nukleoplasma yang tadi ya, yaitu berupa cairan yang ada dalam inti sel, serta sitoplasma yang merupakan cairan pengisi ruang sel serta inti sel dan terdapat adanya vakuola atau rongga-rongga sel dan juga organel-organel sel. Nah, di dalam sitoplasma ini terdapat organel-organel sel karena tadi kan sitoplasma hanya sebagai cairan ya. Nah, di cairan-cairan ini ada yang disebut dengan organel sel. Salah satunya yaitu ribosom. Ribosom ini berfungsi sebagai pembuat atau sintesis protein. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya seperti apa sih bentuk dari ribosom itu, seperti apa bentuk mitokondria, dan yang lainnya. Nah, yang kedua ada mitokondria. Mitokondria ini tempat terjadinya oksidasi sel atau berfungsi sebagai tempat respirasi sel. Terus juga ada badan Golgi, yaitu tempat ekskresi dan mengumpulkan protein atau lipid dari RE. Nah, RE itu apa sih? RE adalah retikulum endoplasma. RE ini terbagi menjadi dua, yaitu RE kasar dan juga RE halus. Nah, fungsinya yaitu untuk sintesis dan juga sekresi protein serta lemak. Ada juga kloroplas. Kloroplas ini hanya terdapat pada tumbuhan dan tidak terdapat pada hewan, yaitu tempat zat warna. Ya, makanya kenapa kita kalau melihat tumbuhan itu berwarna hijau misalkan ataupun warna-warna yang lainnya karena dia memiliki kloroplas ataupun plasmid ya, yaitu tempat zat warna. Serta vakuola. Nah, pembedaan antara vakuola pada sel tumbuhan dan juga sel hewan nanti kita akan bahas di slide berikutnya juga. Si vakuola ini berdenyut yaitu untuk pengeluaran dan juga dia itu untuk makanan, yaitu untuk tempat pencernaan makanan. Nah, sekarang kita di sini akan membedakan sel hewan dan juga sel tumbuhan. Pada sel hewan, di sini kita lihat dari segi bentuknya terlebih dahulu. Bentuknya itu agak abstrak ya, lonjong bukan, tapi dia bulat juga bukan, maka dia abstrak karena dia ini bisa berubah-ubah bentuk. Karena dia memiliki flagellum untuk bergerak. Dia ini bisa bergerak-gerak untuk di sel hewan. Sedangkan sel tumbuhan, lihat di sebelah sini, dia itu rigid atau diam karena dia memiliki dinding sel. Si dinding sel ini tetap, maka dia tidak bisa untuk bergerak bebas. Makanya dia cenderung untuk bisa dilihat dari bentuknya sendiri ini tetap ya. Tapi untuk susunan organel-organel sel di dalamnya itu hampir sama. Di sini kita bisa lihat nih, yang titik-titik seperti ini itu disebut dengan ribosom, yaitu tadi untuk sintesis protein. Sedangkan yang panjang-panjang berwarna biru ini adalah badan Golgi. Nah, ini badan Golgi, terus ini ada RE kasar, RE halus. Sini ada aparatus Golgi ya, atau juga badan Golgi ini disebut dengan aparatus Golgi. Nah, terus di sini kalau misalkan di sel tumbuhan itu ada yang disebut dengan sentromer atau centrosol ya. Di sini. Nah, ini yang warna orange ini itu seperti
kalau misalkan di kita itu seperti sosis ya. Kalau dilihat-lihat, nah ini adalah mitokondria, tempat prosesnya respirasi sel atau membuat energi ya di sini. Ketika tubuh kita membutuhkan energi, maka inilah yang akan bekerja lebih cepat ataupun lebih dari biasanya. Nah, di sini ini yang warna ungu sama seperti di sini juga ada warna ungu. Ini adalah inti sel, di mana di sini ada kromatin dan juga ada sebagai tempat DNA atau pewarisan sifat kayak gitu. Dan yang ini, yang warna ini, yang di luar-luar daripada organel sel ini adalah yang disebut dengan sitoplasma atau cairan sel. Karena bisa kita bayangkan ketika misalkan suatu sel tidak memiliki cairan, dia itu pasti akan mati. Karena si organel-organel sel ini membutuhkan cairan untuk selalu tetap hidup kayak gitu. Ini juga sama pada sel tumbuhan. Yang membedakannya, coba lihat di sini. Kalau di sel tumbuhan itu ada yang warna-warna warna hijau seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan tadi adalah klorofil atau kloroplas ya. Sedangkan pada hewan itu tidak ada. Terus di sini vakuolanya lebih besar. Karena apa? Karena dia sebagai tempat cadangan makanan. Sedangkan di sini vakuolanya berfungsi hanya untuk sistem pencernaannya saja. Cadangan makanannya lebih cenderung sedikit daripada sel tumbuhan. Tuh. Terus pada sel tumbuhan itu di dindingnya itu ada yang disebut dengan plasmodes mata. Nah, ini plasmodes matanya. Kalau misalkan di sel hewan itu tidak ada. Nah, inilah perbedaan sel-sel hewan dan juga sel tumbuhan. Oke, pembahasan kali ini hanya sebagai pengantar saja untuk pembahasan di organisasi kehidupan. Selanjutnya tentang jaringan, organ, sistem organ, dan juga organisme akan dibahas di minggu selanjutnya. Nah, ini ada tugas untuk membuat gambar, salah satu gambar dari sel, baik itu sel hewan maupun tumbuhan, silahkan mau sel yang mana aja, salah satunya aja ya. Silahkan digambar, mau di buku boleh, ataupun di buku gambar lebih bagus lagi. Kirimkan fotonya via WA Ustazah ya. Ini di sini udah ada nomor WA Ustazahnya. Ustazah tunggu sampai nanti malam. Oke, pertemuan kali ini kita cukupkan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Bila bisa bilil haq, wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.